Kan puasa 30 tahun. 30 tahun lagi lu baru juara. Lu lihat Lionel Messi, lu lihat siapa tuh? Wah. Leng lulu. Menurut kalian tim terbaik secara objektif? Tim terbaik secara objektif ya, berarti di luar gua Ronaldo. Kalau untuk melihat dari sisi fans sepak bola, nggak melihat klub Messi jelas. Yang gue sayangkan ya Ballon d'Or tahun 2020. Ya, tiada. Padahal Lewandowski harusnya itu Lewandowski. Positif. Itu positif. Wah, anjir deh. Liga Champions tahun ini anjing gila, gue nggak expect banget sih, maksudnya tahun kemarin Bayern tersingkir. Siapa lagi? PSG out. Madrid out. Tapi gue ke knockout tim lu tuh, Liverpool busuk lu. Ya, lagi ini kan baju doang. Lu baju doang. Bukan supporter sejati sebenarnya. Ntar dulu nih, gua buka akun bola 88 Asia nih, kok gak bisa ya? Ini MU mau main nih. Ya kan diblokir itu akun. Mau diblokir. Kan ngebet. Lu pakai ini makanya VPN. Nah, gua kemarin naruh 50 dapat 1 juta. Oh. Invest dong. Invest Anda judi, anjing, judi bola. Enggak tahu. Judi Gua bola. enggak tahu. Iya. Oh, jadi itu udah judi. Nggak sengaja ya. Boleh. Sengaja judi. Oh, gitu. Ya udahlah. Enggak apa-apa, terusin aja. Tapi kalau misalnya lu dapet juta, gue boleh deh. Lu masang apa? Real Madrid lah, apalagi tuh. Tapi kemarin udah kalah Madrid sama Chelsea lagi. Sama Gila Chelsea sih lagi. itu. Betul ya, Chelsea. gue mengakui sih sebagai fans Madrid, gue melihat match Madrid lawan Chelsea kemarin tuh ya. Lemah banget ya Madrid ya, gitu ya. Lemah Ya banget. untuk di match itu ya gue akuin. Untuk di match itu gue akuin lemah banget. Dalam artian lini tengahnya ambur, adul. Lini depannya cuma ngandelin Benzema doang. Hazard raih. Hazard kan udah biasa Hazard. Hazard kan agen Chelsea. Iya, agen Chelsea. Sama tuh agen terselubung. Courtois tuh yang emang bener-bener tuh anjing. Courtois tuh anjing. Parah banget. Gue ngeliat match Madrid Chelsea tuh ekspektasi gue ya bakal berjalan sengit, tapi ketika gue lihat di match kedua, leg kedua, wah, anjing Madrid outperform banget. Ini kita bahas tim besar ya. Iya. Liverpool skip dulu ya. Oh iya, gila. Bukannya tim lo nggak masuk Liga Champions nih, mohon Tapi maaf. finalis bos. Oh, finalis. Europe League. Ya tetap aja beda kasta. Tetap aja beda kasta. Tapi kan udah promosi belum tuh? Kalau misalnya Ya, untuk next season iya, masuk dong. Masuk. Antum masuk. Pemenang musim lalu. Pemenang musim lalu. Ya puasa 30 tahun. 30 tahun lagi lu baru juara. Gila sih tapi. Kayak apa ya? Akhir-akhir ini kan Liga Eropa gila lagi. Maksudnya tuh Liga Eropa secara keseluruhannya, bukan Liga Eropa yang lu mainin itu. Liga Eropa secara keseluruhan kan ya sempat gembar-gembor. Kemarin namanya European Super League ya. Oh iya. 12 klub tuh ESL tuh. Indonesian Super League. Indonesian Super League. Kan sayangannya Indonesia Premier League. Ada PKT Bontang. Dualisme juga tuh. Persidapon. Hanya mah apa lagi? Apa lagi mah? Gue lihat kayak wah anjir ya. Maksud gue tuh memahami dalam segi konteks, gue fans yang mengerti dengan keadaan klub gitu. Gue ngelihat klub, gue ngomongin Real Madrid aja nih. Iya. Real Madrid itu Bebas. Iya. Gue ngelihat Real Madrid itu pada satu sisi ya dia memang salah satu klub terkaya di dunia kan. Hasilannya nomor 2 setelah Barcelona. Bukan Manchester. Enggak. Tahu gue nomor 1 Barcelona, 2 Madrid, ketiga tuh Manchester MU apa? Nomor 2 MU. Nomor 1 gitu. Iya. Liverpool nomor 105. Enggak. Seingat gue nggak tahu ya tahun berapa itu. Seingat gue Barcelona 1, Madrid 2. Tapi Barcelona dengan pendapatan yang banyak, dia hampir kolaps bro, hampir bangkrut. Iya baru-baru ini. Hampir bangkrut. Gitu. Iya, ada pemotongan gaji segala macam. Nah, Madrid dengan segala situasi pandemi ini ya untuk 1 tahun awal mungkin masih fine-fine aja lah. Udah akhir-akhir kesini ya safe juga. Mereka udah setuju, para pemain udah setuju pemotongan gaji segala macam. Emang bener-bener gak ada income. Lu bayangin aja. Biasanya satu stadion Santiago Bernabeu itu kan 80.000 ya. Iya, 80.000 tuh satu orang 100 euro aja lu kaliin aja lah setiap pertandingan kan. Belum lagi dari merch, belum lagi dari jersey segala macem. Dan sekarang
ya semua seret semua. Semua seret. Sponsor. Efek corona tuh kerasa banget sih. Efek corona terasa banget. Gue tuh Stadion nggak penuh. benar. Ada yang isi. Apalagi kalau yang di sini ya liga nggak jalan gitu ya. Ya, liga Di sini kan nggak liga jalan. jalan. Liga nggak Ditunda. jalan. Parah banget. Ditunda apa? Emang bener-bener kan tidak sih? Seingat Belum gua, belum jalan. Kayaknya bentar lagi hilang sih. Atau buat lagi Torabika Soccer Champions. bukan Gojek ini, Gojek Traveloka. Oh itu liga resmi. Oh, liga Kalau misalnya resmi. liga yang nggak ada degradasi, kan rencananya nggak ada degradasi nih. Itu sama kayak ISL ya? Iya, nggak Emang ada saingannya degradasi. tuh ISL itu emang sama. Anjing. Bentukannya tuh mungkin konsep ISL itu European Super League itu Sama kayak Iya. meniru itu. Iya. Tapi balik lagi ke sana kayak misalnya ya gue paham klub lagi kesulitan, sumber pemasukan uang nggak ada. Dengan adanya ESL itu para founding klub ini mengharapkan ada sponsor besar, Sponsor besar masuk. masuk. Dari JP Morgan tuh, Hmm. setahu gue kan salah satu bankir terbesar dunia Dunia. yang pegang IMF, pegang siapa, dengan segala dana yang digocorkan, ya menurut gue wajar-wajar aja Wajar aja mereka lah, klub tergiur lah gitu. ya tergiur untuk membentuk satu European Super League. Tapi di satu sisi itu kan maksudnya itu merusak tatanan Iya, sepak bola identitas sepak bola. yang udah dari Hmm, awal betul. tuh lu lihat Lionel Messi, lu lihat siapa tuh, wah, Leng Lolo. Leng- Leng Lolo terakhir di MU. Apa di mana? bukannya ini Essien. Lord Lingard ya, Ling- Lord Lingard ya, Kali Lingard. ada Lingard ya, enggak, lu maksud gua lu lihat Messi segala macam, lu lihat Ronaldo, Iya. lu lihat orang dia sebagai, lu lihat pas dia waktu masih kecil, lihat mereka tuh kayak wah kapan ya gue bisa main Iya, iya. di Liga Champions segala macam, bla bla segala macam. Kapan gue bisa seperti dia? Dan kalau misalnya udah ada European Super League, siapa orang-orang yang mau dilihat gitu? Iya. Orang-orang dari Norwich City, siapa yang mereka tahu, bro? Dari siapa? Dari Athletic Bilbao, siapa yang mereka tahu Bilbao, gitu? Itu yang bisa ngebuat merusak tatanan tadi ya. Iya, iya, iya. Klub kecil. Ada bahkan salah satu argumen bahwasanya yang pendukung ESL ada yang bilang, ya seru ini Super Big Match setiap hari. Bro, yang bikin big match itu karena Karena ada jarang klub-klub, dimainin, iya. jarang dimainin. Dan juga ada klub-klub kecil yang gabung gitu. Kalau Iya. nggak ada klub kecil ya namanya Nggak Yang- sehat, di situ iya. nggak sehat. Maksudnya tuh, Ujung-ujungnya ya yang klub besar tadi bakalan jadi kecil. Kan ada Arsenal tuh. gua nggak tahu deh, maksud tuh kok bisa ya Arsenal sepede itu mengkategorikan dia klub besar ya, padahal Padahal dia kan ini masih SSB. Sekolah bola. terakhir setahu gua Arsenal itu yang di film Garuda di Dadaku itu ya. Hah? Iya kan? Yang ada anak Indonesia, ada SSB-nya itu. Oh. SSB Arsenal itu. Iya, SSB Arsenal. Iya. Arsenal Soccer apa? iya. Iya kan? Maksud gua tuh kayak kenapa bahas Arsenal? Maksud ya ini horror topik gue. Gue lihat Arsenal tuh sejak ditinggal Wenger jadi kehilangan tajinya, bro. Iya. Bukan klub 4 besar lagi. Dulu tuh waktu ada Wenger ya walaupun sebapu-bapunya Arsenal, Iya. posisi 4 tuh udah pasti. Pasti, iya. Posisi 4 tuh udah pasti. Kecuali Liverpool ya. Nanti 30 tahun dia puasa. Puasa Gila ya. lu lama banget. Puasa Nabi Daud tuh berapa lama sih? Dia puasa gelar loh, maksudnya 30 tahun loh. Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari enggak. Oh ya gitu ya. Artinya gitu ya. ceritanya 1 tahun lah Iya. ya kira-kira kan. Eh, Ini 30 tahun bro, gila ya. Mau menyaingi sih. gitu. Balik lagi kan ke European Super League Hmm. tadi, bahkan ada beberapa ancaman dari FIFA juga Oh iya, iya, iya. yang memblacklist bahwasannya orang-orang yang main di European Iya, Super League gak akan bisa bisa main di Piala Dunia, Piala Piala Dunia, Euro iya. segala macam champion. Dan menurut gua itu adalah langkah salah ya dari FIFA. Hmm. Karena kalau misalnya mereka benar-benar memban orang-orang yang di klub besar ini, ya lu nonton Piala Dunia mau nonton siapa? Iya, bro? lah. Yang dinonton kan orang-orang yang ada di Iya, klub besar bener, ini kan. bener. Gitu. Dan harusnya juga FIFA tuh mengkoreksi diri gitu. Hmm. Alasan kenapa para 12 founding clubs ini mendirikan ESL, bahwasanya pertama uang, dana, Iya, perputaran dana. dananya nggak sehat. Nggak ada. Dari FIFA tuh, ya lu tahu Ada hak yang siar korupsi lah. ya. Hak siar, Mungkin iya. ada yang korupsi, kita nggak tahu ya. Kalau misalnya di negeri mana tuh ya, Zimbabwe tuh Di- korupsi pasti tuh Zimbabwe. Di Itu sana kan di- juga ada korupsi ya. Di Ada, Bukannya di ada. sini aja yang Di sini di mana? Maksud Zimbabwe, lu Zimbabwe, Wakanda, ya Iya, Wakanda. Wakanda. Wakanda Ya, di juga Wakanda itu korupsi. parah banget. Iya. Iya. Tapi di Uang liga- berasal aja tuh diambil. di liga-liga itu memang ada ininya, apa tuh? Hadiahnya itu nggak semuanya keluar kayak gitu. Iya, Kasih bener, kayak bener, gitu. bener. Nah, Tapi harus gua dibuat ini biasa ini out of topic ya. Kalau di sana gua mau tanya nih. Kira-kira di sana ada potongan pajak 10% enggak ya untuk pemenang? Kalau di sini ada potongan pajak 10%,
dan potongan Masuknya pajak kemana? yang megang uang. Langsung masuk kantong bro itu. Bukan PPN lagi itu hanya Itu gua ini aja. PPS itu. aja lah. Potongan pajak saku. Gua nggak tahu ya kalau Lionel Messi misal digaji gitu tiba-tiba ada PPN 10% gitu kan. Ini gua nggak tahu. Gua nggak tahu deh. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Pajak pendapatan. Pajak Pajak pendapatan pendapatan, ya. ya. Paling kan Oh, gitu. Iya. Kan, nah, maksud gue balik lagi ke sana kan, kayak misalnya FIFA tuh harusnya koreksi diri Iya. pada bahwasanya hak siar tuh datang banyak banget dari beIN Sport untuk nyanyiin Iya, liga-liga kan, dari TV apa sih yang hak siar Liga Champions lah segala macam, dari sponsor. Ya harusnya setiap klub-klub yang bertanding itu dapat fair, hadiahnya yang fair gitu. Lu bayangin aja, untuk seseorang menjuarai UCL Champions, iya. juarain Champions, itu hadiahnya kalau nggak salah 19 atau 20 atau 40 ya, 40 juta dolar gitu, 40 juta euro lah gitu. Dirupiahin kayak misal berapa triliun lah, mungkin gue nggak bisa ngitung kan, gue bego matematika juga kan. Dan kalau lu gabung aja di ESL itu, gabung aja nih, itu lu udah dapet suntikan dana 80 juta bro. Lu belum main, belum apa-apa, lu gabung dulu aja 80 juta, belum juta. harus lu juara segala macem. Makanya hal itu adalah hal yang menggiurkan banget untuk yang nggak klub. tertarik? Benar. Wajar benar. nih kayak Bener. tim sekelas Norwich City iri-irian tuh. Tapi bos ingat lu bos, Norwich City di mana tuh? Sebelah mana condet? Norwich City sama Wajar lagi. Arsenal minat ya untuk masuk ya. Iya, Walaupun iya. persaingannya Iya. berat nih. Tapi gua salut tuh Arsenal tuh pede banget. Itu makanya beda banget tuh Arsenal kan. Iya pede banget tuh. Tapi kalau lu bilang Arsenal waktu tahun 2004 itu Wah, undeniable, iya. itu undeniable. Arsenal salah satu tim dari Inggris yang paling iya. terbesar, paling kuasa, Iya. invincible satu-satunya kan, yang juara tanpa terkalahkan. Bahkan 2006 Iya, tuh iya. dia lawan siapa, Barca ya, yang Apa di itu final. kalau 2006 final kalau nggak salah, yang kalah lawan Barca kan. Itu Arsenal. tim yang kuat banget tuh Arsenal 2006 tuh, Thierry Henry, Ljungberg, terus siapa lagi sih, Dennis Bergkamp segala macem yang mengisi lini di Arsenal tuh kuat banget. Patrick Vieira Itu kan zamannya Barca masih belum. Iya, Bayang-bayang. mungkin itu Neymar masih segini. Ya, Atau Neymar Mbappe masih segini. BP belum lahir kayaknya. Belum Mbappe lahir. udah lahir ya, Udah sebenarnya lama ada deh. Mbappe. Tapi masih nyapu. Mungkin lagi main bola. Lagi main bola, iya. jalan Lagi latihan. Brasil kan, Di Neymar SSB kan. Arsenal tadi. Iya lah. Lagi latihan bola. Oh gitu. Balik lagi ke European Super League tadi kan, ya, sampai pada akhirnya sekarang setahu gua udah 9 klub udah keluar yang bertahan untuk mati-matian ESL itu cuma Real Madrid, Juventus sama Barcelona. Sisanya kayak MU kan top 6 tuh ikut semua tuh. Iya. Top 6 ikut semua. Terus dari Liga Italia, Juventus, Inter, AC Milan kalau nggak salah. Liga Spanyol 3 juga. Liga Indonesia? Tidak ada, karena tidak masuk Dengan ranking European. Oh, iya. European, bro. Gua nggak Gimana tahu lu bro. masuk Kalau ini? ada gua Gimana mau lu nge-bet masuknya? Sriwijaya gitu. Sriwijaya aja di Liga 2 Oh, sekarang. Liga dua. Iya. Apa yang lo harapkan manajemen Sriwijaya? Sorry Oh iya, dia. gua baca kemarin udah mulai kerjasama dengan Atta Halilintar. Atta Halilintar dong ya, itu di Dimension kan, Dia Dimension. sambil nge-dance gitu kan. Iya. Siap. Ya bukan, gua nggak tahu ya apa Sriwijaya Palembang atau Deh. Sriwijaya mana gitu. Nggak tahu, maksudnya Emang balik ada lagi ke sana macam-macam. kan, maksudnya ya orang-orang di FIFA tuh, para petinggi Iya. FIFA tuh harusnya berbenah diri gitu. Bahwasanya Bunuh diri. ya lu powerful, tapi harusnya dengan lu powerful itu ya lu memberikan dampak yang Iya. positif lah ke bawah-bawahnya. Lu lihat aja kan Sepp Blatter tahun 2014 kan ditangkap FBI bro, gara-gara kasus korupsi kan. Korupsi ya. Kita kan nggak tahu, mungkin di balik andil-andil itulah yang menyebabkan Messi menang Ballon d'Or 4 kali. Who knows? Tapi sekalipun kita mau bilang ESL ini memberikan banyak hal yang nggak bisa dikasih FIFA, Tapi tetap aja toxic. itu pun nggak bisa ini apa tuh? Dia tuh nggak bisa meyakinkan bahwa nggak ada Iya. korupsi di tempat itu. Iya. benar, Karena benar, ketika benar. udah ada kocoran duit banyak, Iya. siapa yang Pasti nggak aja tergoda? bermain kan di sana. Tapi gue salut nih sama peserta yang ikut andil di ESL nih. Ya mereka secara tidak langsung itu mensuarakan pendapat mereka, hak mereka lah gitu kan. Dan ini juga seharusnya jadi trigger nih bagi benar. kaum FIFA ya. Gua setuju. Iya. Gua setuju. Gitu. Jadi ya Gua setuju. berarti FIFA ya harus
koreksi lah istilahnya. Koreksi benar. diri lah. Iya. Gua kritik lah. Sebuah kritik itu gitu sebuah kan. kritik yang keras bahwasannya sampai ada orang yang nekat untuk membuat liga tandingan itu kan something wrong dengan federasi itu. Bahkan ada siapa yang bilang kemarin tuh kalau seandainya kita nggak bisa ikut Piala Dunia, kita buat Piala Dunia sendiri. Ya, Itu Florentino Perez, bos Real Madrid, Presiden Real Madrid, dia bilang kayak gitu. Bahwasannya saking kenapa ya, dia tuh udah enek banget sama FIFA tuh. Dia sampai bilang kayak gitu. Ya udah, kalau misal lu mau larang pemain gua di Piala Dunia, kita bikin Piala Dunia sendiri ya. Dan itu adalah hal yang respon yang sangat wajar gitu. Why not gitu. Motifnya juga balik lagi ini sebenarnya tentang duit juga. Tentang duit. Si pembuat ESL itu siapa yang nggak bilang kalau mereka tuh juga nggak mau duit? Iya. Juga mau duit. Iya, makanya. Semuanya tuh ya ujung-ujungnya ya tentang duit. FIFA-nya nggak mau keuntungan dia diambil. Si yang pihak ESL itu juga maunya mereka dapat duit. Juga. Itu menarik lu, Zan. Karena keuntungan bakalan gede. Lu bilang bisnis tadi kan, kalau misalnya kita lihat sekarang kan, bro, sepak bola itu udah jadi lahan bisnis. Iya, pasti. Harga transfer pemain tuh udah gila-gilaan. Dulu $100 juta nih, 100 juta euro. Lu beli pemain di tahun 2008, lu udah dapet Kakak, lu udah dapet Ozil, lu udah dapet Benzema, Ronaldo, Xabi Alonso, Di Maria. Iya. Pemain yang udah bener-bener bertaji gitu. Iya. Sekarang $100 juta, lu dapet siapa ya? Ini siapa? Harry Maguire. Wah, transfernya udah paling gede. No look defending. Itu anjing banget tuh. No look defending tuh. Anjing banget tuh. Tapi menurut gua itu udah mungkin masalahnya banyak ya. Faktornya banyak. Pertama ya kita nggak bisa bilang bahwa Harry Maguire itu buruk ketika dibeli. Iya. Karena ketika dibeli itu bagus. Di leg pertama bagus. Leg pertama musim pertama dia di MU bagus. Musim selanjutnya nggak tahu ya. Musim itu kayak Kepa hebat. Waktu sebelum dia dibeli di Atletik Bilbao dia bagus. Ketika di Chelsea dibeli kacau. Terus ketika lu bilang 2008 juga kan pada masa itu semisal kayak Ozil juga masih berkembang. Iya. Bro, itulah yang namanya artinya nggak ada pemain yang lebih besar dari klub. Iya. Maksudnya ya itu poin yang gue setuju. Itu pembelaan gue ya. Itu poin yang gue setuju. Poin yang gue highlighted di sini adalah bahwasanya sepak bola itu sekarang udah berubah dari yang hiburan udah menjadi ke bisnis sekarang, udah divisi bisnis. Lu lihat aja harga pemain tuh ancur-ancuran. Iya. Merusak harga. Menurut gue pertama kalinya harga market permain terusak tuh transfer Pogba ke Man U dari Juventus ya. Dari Juventus berapa sih? 75 juta ya? Enggak tahu, sok-sok Slawi. Mungkin ya. Kembali ya. Mungkin ya 75 juta lah untuk seorang gelandang tengah itu harga yang luar biasa banget. Setelah dari Pogba lu lihat Neymar 227 juta, Mbappe 180 juta. Gila. Itu udah nggak masuk akal lagi. Coutinho 114 juta. Griezmann juga mahal juga tuh. Griezmann ke Barcelona dari Atletico Madrid itu kan juga efek dari adanya permintaan ketika orang udah ACC ya oke. Selagi klubnya sanggup ya gitu. Benar. Tapi itu juga bisa jadi ajang gengsi-gengsian juga sih Pak, kalau menurut gua. Misalnya kalau misalnya gini. Bisa ngangkat rate dari si klub itu gitu. Misal di PSG nih yang dari tahun belakang itu enggak seterkenal sekarang. Nah, tiba-tiba ketika dia ngerekrut Neymar, ngerekrut langsung nge-booming tuh namanya itu kan. Itu kan jadi kayak intermezzonya sendiri gitu gitu. Ya PSG itu booming tuh, gue tau ada PSG itu dari Ibra tuh. Nah itu kan artinya manajemen bisnis mereka itu jalan Mbak, itu pasti jalan benar itu. Manchester City kan baru lahir 2008 kali ya, setelah dibeli sama Sheikh Mansur kan. Baru ada tuh Manchester City. Sebelumnya dia dibantai Middlesbrough, gitu kan. Nottingham Forest dibantai. Legend MU itu juga legend City itu juga nggak terlalu hebat-hebat banget lah. Bilang kayak gua nggak tahu siapa Legend City bro. Vincent Kompany mungkin. Ada. Vincent Kompany ya. Yaya Toure. Gue tahu tuh. Yaya Toure sebelumnya nggak di Manchester City kan? Yaya Toure dari Barcelona. Dari Barca. Yaya Toure. Itu legend Barca. Vincent Kompany Kolo Toure Liverpool. Kolo Toure
Kan si Vincent Kompany pun bukan dari asli Manchester City, kan dari Anderlecht, dari Anderlecht. Yang City banget sih Aguero sih. Aguero dari Atletico Madrid. Nah, dia dari apa tuh, dia lama di City. Iya. Oh iya, maksudnya dia lama. Perkembangan awalnya aja. Sama kayak Ronaldo lah di MU gitu kan. Iya. Naiknya kan Ronaldo ketika udah di MU dia udah naik tuh, terus dia dibeli Madrid. Di Madrid kan dia legend banget. Madrid mulai naik tuh. Apalagi di sini nih, ini MU, ini Madrid nih. Enggak ada urusannya bro. Ronaldo ke Madrid nih. Gimana nih sekarang nih? Enggak ada urusannya. Sebelum Cristiano Ronaldo ke Madrid pun, Ronaldo Nazario da Lima itu cetak Old Trafford. Dia sendiri pelatihnya sekarang Zidane kan legend Madrid juga. Legend Madrid juga, maksudnya tuh orang-orang klub-klub sekelas Madrid dia menggelontorkan uang $50 juta untuk orang-orang yang mumpuni gitu. Iya. Itu kan strategi yang bisnis banget gitu, banget udah. Dan gue lihat kayak misalnya yang sepak bola sekarang tuh semakin modern tuh semakin menurut gue boring ya, menurut gue pendapat gue pribadi. Kayak udah ada VAR, udah ada teknologi garis gawang ya. Menurut gue inilah yang menghilangkan unsur-unsur drama di bola tuh itu loh. Iya. Padahal bola itu serunya karena ada dramanya. Karena dramanya. Kayak contoh dulu tuh ada tangan Tuhan gitu. Wah, ya. Itu Maradona itu sampai sekarang itu. Iya, sampai sekarang pun. Karena dulu itu memicu perdebatan lah ya. Iya. Itu yang membuat asik tuh. Sama kayak misalnya waktu Inggris lawan Jerman tuh Piala Dunia 2010 tuh waktu Lampard nendang nyunting masuk. Udah masuk. 2010 di Afrika. Iya, 2010 kan di denial. Itu yang nonton orang-orang Inggris. Itu kan kejadian lagi. Ronaldo. Oh iya, Ronaldo tuh. Waktu penyisian ya yang dia marah-marah ya. Portugal dia. Dikasih kartu kuning deh. Oh iya. Kayaknya udah lewat tuh bolanya tuh. Kalau kita ngomongin sekarang pun berarti masih kejadian loh kayak gitu. Iya, maksudnya tuh gue sih bahkan teknologi juga nggak bisa juga dibohongin ya. Penggunaan VAR dan goal line teknologi itu nggak maksimal. Kayak gitu. Dan bahwasanya ya comeback legend Barca pun lawan PSG kan. Kalau nggak ada Dennis Aitekin nggak akan dia 6-1 La Remontada tuh tuh La Remontada. Madrid pun juga gitu, gue akuin. Waktu lawan Bayern Munich kan, ada beberapa banyak lah kontroversi kayak misalnya Vidal ngambil bola tiba-tiba kartu merah ya, padahal memang si Vidalnya aja kan yang ngereset. Yang apa ya? Yang kalau nggak salah yang final UCL tahun berapa tuh yang Chelsea lawan Barca tuh? Oh iya. Itu kontroversi banget. Itu seru banget bro. Itu belum ada tuh ya, teknologinya belum ada tuh. Itu yang Drogba marah-marah banget. Iya, sampai dia di akhir laga kan dia bilang this is disgrace. Iya. Di depan kamera tuh ya. Depan kamera tuh. Itu yang ikonik banget tuh yang balap ngejar-ngejar wasit. Iya. Belek. Michael Belek. Legenda Jerman. Ya maksud gua kalau misalnya lu nonton waktu match itu, ya lu lihat Anelka dilanggar itu ada beberapa hal yang jelas banget. Jelas banget tuh. Tapi kita gini ya, kita nggak usah ngomongin bisnis, balik lagi ke bisnis nih, bisnis tentang di bola. Kita nggak usah jauh-jauh nih ke Eropa nih, kita lokal dulu nih. Kita lihat nih baru-baru Liga 2 tuh gila-gila tuh. Ada yang akuisisi Raffi Ahmad itu, Rans Cilegon itu ya. Rans Cilegon itu kan dia, nah yang gua bilang di awal tadi kan kalau ternyata pemain itu tuh bisa ngangkat tim. Iya. Contohnya tadi Rans tadi kan dia ngerekrut gila-gilaan pemain, juga ada PSS Sleman. Dia akuisisi Erick Thohir yang dulu Persis Solo. Persis Solo. Oh iya sorry Persis Solo ya. Persis Solo Gibran kan. Nah, kalau Erick Thohir gua enggak tahu tuh. Mungkin PSS sekali. Erick Thohir sama ini apa namanya Kaisang. Sama Kaisang Persis Solo ya, Persis Solo. Nah, yang notabene si siapa namanya ini Erick Thohir ini kan dulu pernah punya presiden Inter kan? Iya. Nah itu yang bisa ngangkat citra dari. Nah orang-orang yang di Liga 2 ini klub-klub lain ini pasti ini berpacu nih. Iya benar. Ya itulah tadi kan Sriwijaya FC. Iya Sriwijaya ada itu kan. Walaupun nggak tahu namanya nanti jadi apa. Sriwijaya Asia. Sriwijaya Arel. Sriwijaya. Sriwijaya Atta Arel. Hujat dong. Aduh. Ya, kita nggak tahu lah, semoga tim-tim kita khususnya Sriwijaya ini bisa. Iya, kebanggaan. Iya, Liga 1 lagi. Palembang, Sumsel luar biasa. Maksudnya balik lagi kan ke sepak bola. Lu lihat ya sepak bola itu sebagai hiburan banget lah. Itu mutlak lah itu hal yang mutlak. Lu hiburan banget tuh lu nonton
pada periode 2009 2008 tuh lu Gua lihat setuju. AC Milan, Inter Milan, Gila-gila, Juventus, Gattuso main, Ya. Seedorf main, Beckham masih main, Beckham. Kakak masih di Kakak, prime-nya, ya. Ronaldinho pun masih mumpuni gitu. Kipernya Dida, terus ada Dida. Lama Iya, banget. Dida hebat. Iya. Dida hebat. AC Milan ya? AC Milan AC tuh. Milan tuh. Terus siapa lagi? Dudek. Dudek, Dudek, jadi Dudek ya. tuh. Diego Milito, Inter Milan Shevchenko segala macam, dulu ada Shevchenko, Del Piero. Del Piero. segala macem, Buffon kan. Essien dulu, Buffon, Essien iya. dulu sempet, iya. Main di Persib sudah. Legend Persib tuh. Legend Persib, mentang-mentang pernah di 2 Persib. tahun. Iya. Dia Essien tuh bilang, waktu presentasi Persib tuh dia ngomong, wah ini Persib adalah klub kebanggaan saya dulu. Saya bercita-cita menjadi Persib. Dia gitu tuh. Tim orang bola kan gitu tuh. Jadi Chelsea kalah tuh. Chelsea kalah tuh. Chelsea kalah. Madrid kalah tuh. Madrid kalah tuh. AC Milan lewat. Jadi dulu selama dia di Madrid itu pikirannya pengen transfer ke Persib. Iya, berarti. saya ingat. Aku kalau pensiun, aku ingin di Persib. Gua mau dikontak Umum Mukhtar. Essien. Oh, Itu. Jadi dia udah ngebet banget tuh. Jadi Ngebet banget tuh. Iya. Mungkin Lihat Liga Italia yang zaman dulu masih seru Iya, untuk iya. ditonton. Totti, Pak. Totti, masih waduh, Daryl De Rossi gitu, segala gitu. macam kan. Lu lihat kayak misalnya sekarang ya Liga Italia mungkin sudah beranjak untuk apa ya, untuk naik lagi pamornya. Sekarang Gue kan nggak bilang bersaing lagi. Sekarang bersaing. gue nggak bilang ini Liga, ya musim ini. Gue nggak bilang Liga Italia itu buruk ya. Untuk mungkin membosankan iya, sama kayak Liga Jerman tuh membosankan banget menurut gue. Yang paling dominan Inggris. Bayern Munchen, Oh, iya. Bayern Iya, Munchen, iya. Bayern Munchen. Bayern Munchen, Bayer apa lagi sih? Sama sih. Menurut gua Liga 1 Kopi. Paris. Ligue 1 Paris. Iya. Liga Paris. Liga 1 Prancis tuh yang PSG. Iya. Terus Ini apa sih? Liga AS Jerman, Monaco, Liga Jerman, ada. Liga Oh, Jerman. Jerman. terus Liga Boring ya? Liga Italia. Itali, Liga Italia. sama Liga Spanyol pun menurut Liga gua Spanyol, nggak boleh. Iya. Kenapa? Karena ya jagoan itu Enggak ada di kompetitor. Paris Ya. PSG. Iya. Ya palingan nomor 2-3-nya Olympic Olympic. Lyon sama Monaco. Marseille. Iya. Nah, Iya. terus Liga Iya. Jerman Ya, Ya, mau sama sih dua-tiganya Bayern Munchen, Munchen, sama Dortmund. Dortmund gitu. sama Schalke lah. Iya. Schalke. Oh, sekarang Itali. kan Schalke enggak lagi kan. Enggak, Ada Red Bull, kurang. Red Bull Salzburg sekarang kan. Oh ya, Red Bull tuh Red lagi Bull naik. tuh ya, lagi naik tuh 2009 kan dia. Italia kan cuman Juventus. Iya. Juventus. Iya, itu makanya 9 tahun kan. 9 tahun atas 9 tahun berturut-turut. 9 tahun. 9 tahun Bahkan berturut-turut. tanpa perlu Ronaldo masuk ke Juventus. Udah juara. Udah menang. Juara. Juventus. Ronaldo masuk tidak juara. Ya kan Ronaldo masuknya udah lama. Itu makanya. Tuh gue lihat, waduh boring banget. Tapi sekarang gue melihat untuk Liga Italia untuk next season bakal seru nih. Bakal seru. Bakal pastinya seru. ada. Apalagi Ronaldo. Inter udah masuk ada Ultraman Bacot. Ya, Ultraman baca tuh Vidal tuh. Ultraman baca tuh. Apalagi AS Roma sekarang dilatih Jose Mourinho. Jose kan. Mourinho. Itu, Oh iya wah, iya Mourinho iya. itu iya. pesona itu mantap banget tuh. Iya, apa the Jose special one, ya, the special one. gitu. Wah, Gila sih. keren. Misalnya kalau misalnya liga yang paling entertain, menurut gua Liga Primer, tetap Ya, Liga iya. Primer. Bahkan kan Ozil kan pernah bilang ketika dia masuk Arsenal SSB tuh, dia bilang jalan. dia bilang kan kalau ketika dia main di Madrid sama main di Inggris itu beda. Wah. Tim kecil itu Wah. memberikan perlawanan yang memang melawan. Beda, pressure-nya beda. Iya, Pressure-nya memang beda. menarik untuk Iya, ditonton. menarik gitu. tuh, tonton. Enggak heran yang duduk di sini kita bertiga 2 dari tim Inggris. Antum ngefansin Ngapain? yang enggak ada lawan gitu. Iya sih. Antum Lawan harusnya Antum cuma di satu. iya, Barca. Barca. Iya. Seharusnya apa liga antum itu masuk kita nih. Enggak tahu ya Liverpool masuknya enggak. Enggak, ya pun kalau misalnya saingan Madrid Barca pun kalau misalal head to head trofi nih, sorry nih, Wah. trofi nih. Bahas Dapat masa trofi. lalu nih. Masa lalu ya, masa Tiga lalu. lalu masa lalu nih. Ini AC Milan, 13 UCL. Barca unggul apa? Piala Kaleng. AC Milan juga pendukungnya kayak gitu juga. Masa lalu. Masa lalu. Enggak, tapi masalahnya AC Milan kan udah lama nggak juara, Bos. Real Madrid kan selalu juara, seenggak-enggaknya gitu loh. Tapi ya kita nggak tahu ya ini ada kemungkinan juara lagi nih. Ya. Karena kan Mungkin juara Liga lagi nih. Atletico Madrid ini lagi Gua rasa Atletico sih. Ya. Iya. Gua juga pegang Atletico sih. Gua hater Madrid. Ya gue kalau ngelihatnya emang ya Atletico nih bakalan karena lagi gacor banget. Lagi kuat ya, lagi gacor. Mari imbang ya lawan Barca ya. Ya sayang sih itu. Iya, Iya, imbang. Jadi Real Madrid ada peluang nih untuk menyalip kalau Iya, bisa. dimanfaatkan dengan betul. Kalau Madrid menang malam ini ya,
Malam ini. Kalau Madrid menang malam ini poinnya sama. Poinnya sama tapi mereka unggul head to head. head. Madrid unggul lawan Atletico, melawan Barca pun unggul jauh. Masih ada 3 match lagi ya. 3 match lagi tapi panjang lah. Bisa slip-slipan gitu kan. Masih bisa kalah lah Madrid ya. Tapi menarik tuh kalau lu bilang kan kayak misalnya kata Ozil tadi di Liga Premier tim kecil pun memberi perlawanan, rasanya beda sama Real Madrid. Itu menurut gua bener. Bahwasanya setiap orang yang main di Real Madrid pressure tinggi banget, bro. Iya. Banyak pemain bintang di sana. Klopp. Maksud itu Klopp, sorry. Klopp man Jurgen Klopp ya. yang pelatih tim nggak terkenal itu ya. Yang pemainnya cedera semua itu. Iya, pemainnya cedera sisanya apa itu. Tapi Klopp jago tuh. Maksud tuh karisma sih. Karisma banget. Gue suka dia waktu dia masih ngelatih di Dortmund tuh, waktu dia ngalahin Madrid di semifinal. Itu wah gila, gue lihat ini keren banget nih pelatih. Nah, balik lagi ke Real Madrid tadi, banyak pemain bintang yang masuk sana tuh flop gitu loh. Lu sebut aja Robinho, Arjen Robben ya. Sneijder, nggak berkembang di sana. Lu lihat lagi siapa yang flop? Kakak flop di sana. Nggak pressure tinggi banget. Gua sebagai fans Madrid pun mengakui ya setiap match itu fans inginnya Madrid menang. Mungkin di setiap seluruh fans bola tuh kayak gitu kali. Iyalah, pastinya lah. Mungkin itu yang dirasain pressure Martin Braithwaite ya. Main di Barca ya. Yang di Barca. Saya suksesor. Jadi CF kan. Tapi dia digadang-gadang ya kemarin juga jadi suksesor ya. Digadang-gadang. Tapi nggak tahu ya sekarang dia gimana. Dia gagal aja. Yang meleset. Tapi nggak tahu ya dia di Barca sekarang gimana tuh kabarnya tuh. Kayaknya untuk apa jadi anak gawang sekarang? Udah beradaptasi. Jadi anak gawang. Ada lagi nih yang mau pengen gue bahas tuh tentang manajer nih. Biasa kan tim-tim tuh ketika dia udah gede banget nih kayak MU pada masanya gitu. Dia udah gede banget, ditinggal Alex Ferguson ganti-ganti terus. Gue setuju. Chelsea udah ketinggalan kemarin ganti-ganti terus. Lampard ganti lagi ke Tuchel. Itu ada lagi nih kayak Arsenal nggak dihitung ya. Arsenal masih jadi tim. Gila lu hina Arsenal terus. Liverpool nih kan digadang-gadang karena dia udah menang sekali nih. Terus tiba-tiba ngedrop kayak Jurgen Klopp gantinya gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga yang bela ya karena memang perjuangannya sebenarnya harus dilihat. Gue tuh kerasa banget ketika di MU ya, ketika dia ganti Moyes, terus ganti lagi Van Gaal. Ganti terus ya gitu sampai terakhir sekarang Ole Solskjaer itu kan. Terus itu pun kayak mau dibikin Ole out. Jadi fans itu kayak nggak ada puasnya gitu. Itu juga itu bener Dan. Arsenal mau bikin Arteta out. Kata lu tadi kan SSB. Ya kan SSB kan nggak usah di out-outin. Nggak perlu. Out sendiri. Aduh, kenapa Arsenal dibully? Maksudnya itulah yang lu bilang tadi Zam. Maksud itu fans itu kan sangat-sangat demanding banget, apalagi fans bola yang udah die hard. Pengennya tuh ya klub gua harus menang, klub gua harus baik lah segala macam. Tapi menurut gua sih ini bukan dari fans, tapi dari manajemen tim. Karena duitnya ini kalah nih, ya kan duitnya berkurang. Harapannya kan dia udah bayar mahal-mahal, menang. Tapi ya 1 tahun mana bisa naikin karisma apa-apa, chemistry nggak bisa naikin chemistry apa-apa kayak gitu kan. Jadi ya kacau pasti. Mau berharap tiba-tiba semisal Lampard tuh nganuin Chelsea. Darmawan lah contoh. Darmawan orang Indonesia. Jadi kan nggak akan maju-majuin banget. Misal Gerrard nih tiba-tiba masuk ke Liverpool, nggak bakalan langsung jadi oke gitu, nggak mungkin. Iya benar. Gerrard tapi juara tuh sama klub Celtic ya. Iya. Kan dia ngatur tim kecil. Setara Bontang Liga Skotlandia tuh. Iya. Juara ya? Juara. Boleh lah. Siapa yang julukannya Hokage? Iya, Hokage. Dia kepleset ya. Gerrard tuh. Aduh, itu goblok banget sih. Itu yang gue lihat tuh 2 pertarungan title race terkeren dan terhebat sepanjang masa tuh gue lihat tuh cuma ada di Premier League ya. Premier League betul. Pertama waktu 2013 atau 2014
yang Liverpool sama City itu balapan yang Gerrard kepleset itu kan balapan tuh sama City. Ketika Liverpool kalah sama Chelsea, poinnya drop, City gas terus. Sama juga yang waktu 2012 MU sama City. Wah itu komentator yang Aguero lah itu 2013 masih ada TPS. Ya 2013 masih ada TPS. Lu kalau Allah tuh pasti link streaming ilegal loh. Oh iya pasti sampai sekarang. Sampai sekarang kok. Nggak tahu itu di mana itu nggak tahu ya. Orang-orang komentator itu apalagi diserang rudal. Kayak gimana? Allah. Ya gue nggak tahu ya. Itu seru banget tuh Liga Premier tuh sampai match day terakhir loh. Maksudnya tuh belum bisa nentuin juaranya sampai akhirnya MU menang ya lawan QPR ya. Iya. Lawan QPR. Si Man City lawan siapa ya terakhir? Man City lawan QPR. Man City lawan QPR. Apa MU yang lawan QPR? Man City seingat gue lawan siapa ya berarti ya? Pokoknya Stoke City apa Fulham gitu. Pokoknya sampai tim-tim juru kunci lah. Iya. Imbang tuh 2-2, Balotelli bobolan, Aguero gol. Wah, anjir. 3-2 dong maksud tuh. Wah, ini seseru itu loh. Entertainment-nya dapat banget bola itu. Ini gue setuju sih. Gue mau nanya nih tentang tim nih. Menurut kalian tim terbaik secara objektif? Tim terbaik secara objektif ya, berarti di luar tim favorit lo. Kalau tim favorit lo berarti masih cukup. Ini terserah nih dalam konteks apa ya gitu ya. Terserah. Kalau gua sih ada penilaian. Kalau menurut gua bagus atau tidaknya suatu tim itu dilihat dari manajemen timnya. Nah, kalau menurut gua manajemen tim terbaik saat ini yaitu PSG. Seperti gua bilang tadi, yaitu manajemen bisnisnya itu gila benar itu. Sampai gini, PSG sekarang udah setara nih sama Barca, sama Real Madrid, sama MU. Dulu 2010 ke bawah tuh nggak ada apa-apanya kan. Nah jadi artinya menurut gua perkembangan tim yang paling bagus itu ya PSG benar. Kalau gue tuh selalu berkaca dengan adik ya di Liga Spanyol kan. Menurut gue yang perkembangan timnya tuh paling bagus tuh Atletico Madrid. Dari segi sisi manajemen. Kalau untuk penerbitan pemain-pemain muda akademi segala macam, menurut gue tetap Barcelona juaranya. Tapi untuk sekarang gue nggak melihat hal itu. Gue nggak melihat hal itu yang mana Barcelona menerbitkan pemain-pemain La Masia-nya, La Fabrica segala macam yang terkenal kan segala macam kan gue nggak tahu juga tuh. Itu sih menurut gue tim yang dari segi manajemennya baik si Atletico itu. Kalau dari segi pemain-pemain mudanya Barcelona. Kalau menurut gue sih sebenarnya susah ya. Kamu bilang tuh kan kayak tim-tim gede itu kayak kalau dari gue sih nominasinya ada PSG, City, Munchen. Munchen tuh gue juga tuh Munchen tuh. Cuman gue ngelihatnya dari komposisi tim sih. Ini subjektif gitu. Subjektif ya. Ketika penyerangnya bagus, mid levelnya bagus, pengumpannya bagus, defendernya juga bagus, tambah kipernya juga oke. Ketika udah oke banget bakalan jadi kayak dream team kayak gitu. Menurut gue sih Munchen gue setuju juga tuh. Kalau dari sisi komposisi tim ya. Komposisi tim. Manuel Neuer tuh udah 3-3 dia, 3-4 masih nunjukin aja tuh. Kalau Arsenal ya Arsenal. Gue nggak tahu ya Arsenal tuh. Lu dari tadi bahas SSB. Gue nggak tahu ya fans Arsenal tuh orang yang paling kuat banget bro. Orang yang paling kuat banget. Orang loyal. Bahkan dari zaman orang loyal. Karena gue tuh pernah tanya ya fans Arsenal, kenapa lu ngefans sama Arsenal? Kita tuh orang yang kita tuh orang yang mempercayai tentang proses gitu. Tai lu nggak pernah juara. Jangan orang-orang yang ngefans Arsenal ini Tuhannya meriam. Meriam London. Ya karena dia cuman yakinnya Arsenal juara gitu. Nggak yakin pada Tuhan. Wah anjing. Ada agama baru tuh Gunnerisme. Itu kalau tim ya, tim menurut kalian ya. Kalau pemain siapa? Wah, best player. Pemain. Gak mungkin Lingard. Ini gue mungkin agak sedikit bias ya karena ini masih berkaitan dengan mantan. Gue juga Real Madrid. Menurut gue pemain yang terbaik. Tapi ini gue nggak akan menurutkan nomor 1 nomor 2. Pemain terbaik menurut gue untuk sekarang itu Ronaldo dan Messi masih. Masih itu nggak undisputed lah. Kalau di antara dua itu lo harus milih satu siapa? Menurut gue sih kalau dari gue
susah sih anjing. Susah. Kalau dari segi melihat sosok idola, gue Ronaldo. Kalau Iya. untuk melihat dari sisi fans sepak bola, nggak melihat klub Messi jelas. Ya. Messi jelas. Itu sih. Iya. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue sih sama sih, Ronaldo sama Messi. Iya. Tapi ini gue ini prefernya ini ada kategori masing-masing Iya. ya. Iya. Kalau gue milih Ronaldo itu karena yang pertama dia udah berumur ya, sama kayak Messi juga sih. Ya, Udah mereka berumur juga. Iya, berumur juga, tapi dia bisa ngejaga kondisi badan Iya, tuh. iya, iya. Itu hal positif pertama tuh. Hmm. Terlebih lagi dia juga orangnya sosok yang gimana ya? Charity sama orang-orang itu Iya, gitu, jalan gitu. Misalnya Gua setuju tuh. ada di suatu apa istilahnya tuh intuisi lah sama orang-orang Iya. yang membutuhkan gitu kan, apa itu lebih jauh dari Sifat Ronaldo sih. dermawannya. Sifat dermawannya gitu kan. Terus juga kalau gua milih Messi itu dari skill. Iya, Dari skill gua setuju Iya. kalau Messi pemain Iya. terbaik. Tapi kalau sosok gua lebih setuju Ronaldo. Iya. Gitu sih. Kalau lu Kalau dari gue sih sama aja, emang Ronaldo Sama aja, Messi iya, itu iya. emang udah iya. itu nggak ada Oke. debat lagi Iya. Atau artinya. mungkin gini aja deh tapi pertanyaannya. Ronaldo gue bisa bilang Ronaldo tuh jauh lebih di depan ketika berhubungan Messi. dengan tim play. Oh, Tim oke, play oke. Enggak, betul. gua setuju. Ya, itu gua mau Secara bilang tim, kayak gitu tadi. Ronaldo tuh Ronaldo nomor satu. udah. Iya, iya, gua setuju. Tapi ketika udah bermain skill sendiri, Wah, Messi, itu Messi lebih ya unggul. itu Messi itu. Kalau Ronaldo Cakep itu banget sih. penempatan posisi, Iya, bro. leadership. Penempatan Leadership posisi. juga ada di Leadershipnya pun juga ada. Contohnya Euro kemarin. Wah, kan. itu Dia buat Dia cedera tetap mendampingin Fernando Santos, Iya. jadi ngoceh-ngoceh jadi pelatih. Kan segala macam. Fernando Santos di Iya, goyang. gue Iya. semangat. Ya, Sama gue- semangatnya dia kan. Gue Nah, mungkin semangat. pertanyaan diganti aja ya. Menurut kalian Hmm. untuk 5 sampai 10 tahun ke depan siapa orang yang akan memenangi Ballon d'Or yang menjadi pemain terbaik Waduh, selanjutnya? susah nih. 5 tahun lah. 5 tahun ke depan lah ya. 5 tahun ke depan. depan. Gue ingat-ingat umurnya dulu ya. Iya. Sebenarnya. Karena Ronaldo Messi dia bilang World Cup 2024 itu terakhir. Menurut gue Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Itu satu. Kevin De Bruyne. Oke. Lu Zan? Kalau gua yang jelas itu kalau Bruno tuh umurnya berapa ya? Udah tua ya? Enggak, Belum, Bruno masih 26. Gua dua nih. Masih Gua kayak gua De dua Bruyne nih. malah di bawah Bruno. Nah, dua nih, ada Bruno sama satu lagi Greenwood tuh. Oke. Mason Mason Greenwood. Greenwood. Iya, Mason Greenwood Iya. itu Tapi menurut gue Greenwood masih jauh sih. Masih jauh. Masih jauh, ya. Karena development-nya. Mbappe masih di atas Greenwood menurut tapi gue. gini, penyerang yang benar-benar penyerang lebih dekat ke Rashford sih kalau gua. Rashford udah berumur lah. Rashford Udah berumur. enggak sih, memang masih ini cuman jauh Rashford. Rashford. Karena- Kalau gua nih, gua MU nih. Iya, iya. Kalau menurut gua yang berpotensi itu ya Mason Greenwood nih. Ya, memang. Karena kalau seandainya nih Piala Dunia kemarin jadi, itu datang tuh ke Palembang, ke Indonesia. Indonesia. Ya kan Palembang tuan rumah nih kan. Palembang juga tuan rumah. Iya, Nomor tuan satu rumah, ya. ke Indonesia tuh. Iya. Karena dia sekarang aja udah masuk timnas Inggris kan. Nah. Mason Greenwood itu. Ya, Tapi menurut gue masih terlalu muda sih. kalau Iya, Greenwood. iya. Maksudnya Karena itu- saingannya Mbappe kan masih iya, berkembang juga. iya. Ada Haaland, Iya. Erling Haaland. Terus masih ada yang di atas mereka Iya masih sih. ada KDB. Untuk pemain terbaik kandidatnya itu menurut gue Neymar pertama. Neymar. Neymar tuh bakal take over spotnya Messi kalau misalnya Neymar tetap konsisten. Tetap konsisten, dia bisa menyamai lah rekornya si Ronaldo atau Messi gitu. Seenggaknya kedudukannya sama gitu. Setelah mereka pensiun ya. Iya, Messi. Menurut gue sih Neymar. Nah, dan kemudian untuk orang yang keduanya menurut gue Lewandowski sih. Meskipun dia udah berumur ya. umurnya kan nggak beda jauh ya sama Iya. itu. Mungkin ketika mereka pensiun, Lewandowski bakalan pensiun juga. Mungkin ya, mungkin. Tapi menurut gue sih Lewandowski dan Neymar gitu. Mungkin tahun depan bisa sih Lewandowski. Nah, Bisa, mungkin tahun depan bisa, bisa tuh bisa. menang Ballon d'Or kan. Terus juga ya yang anak-anak muda prospeknya ada Mbappe, Haaland, Mbappe itu. Vinicius Junior, Vinicius Junior. Gio Reyna, pemain Jadon Sancho, Werner nggak Werner? Berapa? Mason Mount tuh, Mason Mount yang Mason Mount, itu ya. oke juga tuh Mason Mount tuh. Banyak sih, itu sih menurut banyak. Banyak Jadi nggak bakal kehabisan pemain ya, idola gua kan nanti. gua setuju. Kalau yang lain yang pensiun. Gitu. Iya. Tapi zaman Messi Ronaldo nih kerasa banget ya persaingan. Kerasa banget. Cuman Kerasa dua orang kayak gini aja. Dia 16 tahun. Kalau bersaing. dulu tuh kayak banyak banget banyak pilihan banget. aja. banget banget Bahkan banget. sampai Kakak, back. ada Iya. Ronaldinho, Iya, ada iya. banyak. Kan sampai back-backnya tuh jago. Iya, Entah back- itu Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro. Ya, Fabio Cannavaro. Nesta, Maldini. Maldini, Puyol, Puyol. mantap tuh. Cafu, Cafu. apa lagi?
Sergio Ramos tuh masuk tuh walaupun dia masih muda tuh. Tapi dia kan dulu kan masih posisinya tuh right back ya. Right back. Fernando Hierro. Bahkan kiper kayak Oliver Kahn. Waduh, cakep banget kan. Jangan inilah kita itu legend banget tuh. Dewa Pemarah. Si Pemarah kan. Mukanya serem banget. Nah itu makanya kayak yang mendominasi sepak bola ya mereka. 2009 terakhir tuh manusia ya, ada bilang terakhir manusia yang memenangkan Ballon d'Or tuh Kakak sama Modric. Kakak 2008, Modric 2018. Tapi Modric pas lagi di era Alien. Iya kan? Iya itu mah. Tapi banyak perdebatan loh. Modric tuh banyak yang bilang dia ini. Tapi padahal oke banget karena dia di Piala Dunia. Itu cakep banget, itu gokil. Waktu itu juga di Madrid dia lagi OP. Maksud tuh dia yang maksudnya gue nggak bilang Modric sendirian meng-carry Kroasia ke final ya, maksudnya tuh ya mungkin dari segi karena defendernya bagus juga. Iya, defendernya bagus juga tuh, banyak juga tuh yang kipernya aja Subasic itu jadi diremehkan gitu. Cakep banget mainnya anjir. Kayak Rui Patricio di Euro. Gue salut pertama sama Modric tuh daya tahan sih. Fisiknya sih. Iya. Dia nggak ada capeknya, Bro. Mau menit udah masuk ke 80 pun tetap masih main ngotot. Makanya ada yang protes kan ketika setelah selesai match Madrid lawan Chelsea, ada yang bilang wah Kante lebih hebat daripada Modric, Kroos sama Casemiro. Bahkan si Xavi Barca dia bakal bilang, "Nah, gue nggak suka ya nada itu. Kalian tuh berbicara seakan-akan Kante itu lebih baik daripada Modric. Padahal Modric itu lu lihat dulu track recordnya di Piala Dunia 2000 kemarin, dia main di mana segala macam, lebih bagusan dia ya. Menurut gua bener juga. Tapi untuk match waktu itu ya gua akui Kante lebih power di situ. Yang gua sayangkan ya Ballon d'Or tahun 2020. Ya ditiadakan. Padahal Lewandowski itu positif Lewandowski. Cakep banget soalnya mainnya juga gila sih. Dia ngegol 5 gol 1 menit itu goal getter terbaik sih menurut gua. Sampai Pep Guardiola di samping umurnya udah ini 31, 32 apa dia sekarang. Gitu loh. Masa-masa emas lah ya. Masa-masa emas ya. Dan gak banyak orang yang main di usia dia sebagus dia. Iya, misalnya jadi ini aja apa ya udah asal ada pemain aja gitu di lapangan biasanya kalau umur-umur kayak gitu ya. Suarez mungkin yang agak serupa sama si Lewandowski, tapi kan Suarez banyak kontroversinya sih. Suarez tuh. Tapi kalau ini baru-baru ini kan kemarin. Iya lawan dia diving kan. Dimarahin sama Ter Stegen. Dia marahin sama mantan. Dia pakai trik yang biasa dipakein. Iya. Diving lumba-lumba manja. Kalau bahas bola nih nggak ada habisnya lah. Nggak ada habisnya. Ini baru di luar negeri, kalau dalam negeri banyak lagi. Iya. Ini mana nih? Ini kayaknya udah bentar lagi mulai. Bentar gua mau dia hasil nih. Ini gua masang MU berapa ya? Ini CL main, Bro. Coba play aja, main, Bro. Siapa yang main? Ini di City sama Chelsea.